Halo Sobat Korup, akhir-akhir ini kita melihat banyak banget tragedi bencana yang ada di Indonesia. Dan tragedi bencana itu ternyata banyak yang disebabkan oleh perizinan dan penambangan. Loh, kok bisa? Jadi pada kali ini kita akan mulai membahas apa sih akar masalah yang menyebabkan banyak sekali terjadi tindak pidana korupsi di Indonesia. Karena melihat kemarin yang di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh, itu ketika terjadi bencana banjir, ternyata terlihat dan nampak jelas nyata bahwa ada banyak kayu-kayu gelondongan yang ikut terbawa dalam banjir bandang. Dan ketika diteliti dan kita lihat tanpa perlu diteliti deh, kayu tersebut itu potongannya rapi dan ternyata ada beberapa yang ada nomornya. Berarti kan ini kayu hasil industri gitu. Dan disinyalir bahwa kayu-kayu tersebut itu mungkin dari hulu yang ditambang secara ilegal. Tapi apakah benar seperti itu? Kenapa kita bahas akar-akar permasalahan korupsi? Karena biasanya yang terjadi di Indonesia itu pola-pola korupsinya itu selalu sama. Polanya seperti itu aja. Dan apa sih pola-pola tersebut yang di Indonesia ini? Jadi akar permasalahan yang pertama itu adalah banyaknya perizinan yang ruwet. Jadi seperti kita tahu banyak kalau kita mau mengurus sesuatu itu harus izin A, dinas A, instansi B, kantor C, dan lain-lainnya. Dan itu dimulai dari yang paling kecil dulu. Contoh, kalau kita mau bikin surat apa gitu kan, kita harus ke RT, kita harus ke RW, kita harus ke lurah, kita harus camat, baru ke dinas. Sudah berapa step? Kalau seandainya dia langsung ke camat aja atau ke dinas aja kan lebih cepat. Jadi banyak orang-orang yang nggak sabar, banyak orang-orang yang merasa ini buang-buang waktu. Kalau kita misalnya bikin surat perizinan yang mudah-mudah, kenapa harus dipersulit gitu loh. Dan akhirnya banyak orang pakai jasa calo atau pakai jasa orang dalam atau juga pakai uang sogokan. Kenapa? Karena dia merasa kalau kita memberikan uang, maka perizinannya akan semakin dipermudah gitu. Banyak kan ada orang yang mencoba mengira suatu izin gitu kan. Dulu saya ada pengalaman ketika saya mengurus sendiri suatu izin di suatu kementerian, badan pemerintah, itu butuh 2 bulan dan itu gagal. Dan akhirnya saya mencoba pakai jasa calo dengan hal ini tulisannya konsultan, itu malah cuma 2 minggu jadi sesuai dengan tarifnya. Ada yang seminggu harganya segini juta, ada yang 2 minggu segini juta, dan itu selalu lebih murah. Semakin cepat dan semakin mahal. Tapi ya akhirnya saya pilih hal itu karena waktu kan, kalau kita urus sendiri, meskipun dia lebih murah, tapi waktunya bisa sebulan 2 bulan. Saya kemarin aja 2 bulan nggak selesai-selesai. Jadi perizinan yang ruwet ini bikin orang untuk menjadi koruptif. Pernah nggak ngalamin hal yang sama? Terus yang kedua, pengawasannya lemah. Jadi pengawasan dalam hal ini itu bisa dari internal dan eksternal ya. Jadi pengawasan itu kan kalau misalnya tambang ilegal nih, yang lagi heboh itu, atau penggundula illegal logging lagi kena di Sumatera Utara dan Aceh Barat itu. Dari pengawasan internal kan misalnya kalau misalnya dia sudah ada lokasi, di situ kan dicek oleh dinasnya, dicek oleh bupatinya, dan dicek juga oleh gubernurnya. Dan di dinas-dinas atau badan-badan pemerintah itu ada penyidiknya. Pasti mereka tahu pengawasannya. Terus yang dari eksternal, itu kita ada polisi, ada kejaksaan, ada TNI gitu kan. Mereka juga ada penyidiknya, mereka juga ada intelnya. Bahkan yang kalau nggak salah kepolisian itu kan ada Babinsa yang sampai subsektor sampai dilesep-dilesep di sana. Jadi karena lemahnya pengawasan, karena banyak orang bilang ah nggak ada yang ngelihat juga, akhirnya kegiatan-kegiatan tersebut tuh masih berulang dan selalu terjadi gitu kan. Kalau nggak muncul daerah A, ditebas pindah ke daerah B, ditebas pindah ke daerah C, balik lagi ke daerah A, muter aja. Terus akhirnya gini yang penambang tadi atau yang ilegal tadi. Pak capek saya pindah-pindah. Bapak pura-pura nggak lihat aja deh, ini berapa? Berapa nomor rekeningnya Bapak? Atau cash aja. Ketiga, politik kita terlalu mahal. Ya, kenapa saya bilang begitu? Sistem demokrasi kita minta bahwa kita harus memilih one man, one vote. Ketika one man, one vote dan masyarakat kita ratusan juta, 300-an juta, 200-an juta lebih warganya, kita harus meyakinkan mereka. Gimana kita harus meyakinkan mereka untuk memilih saya
atau mereka, kan kita harus buang uang, gitu kan. Yang seharusnya dipilih, masyarakat memilih, oh saya tahu Pak itu, Ibu itu, akhirnya jadi, ayo pilih saya, Bapak mau ngasih berapa. Nah, akhirnya budaya-budaya kecil itu yang menyebabkan kita jadi gampang korupsi, gitu kan. Karena dari awal kita memilih mereka, kita sudah dikasih uang duluan, gitu kan. Saya dikasih beras, saya dikasih uang 100.000 untuk milih dia. Ya udah, toh dia juga nanti maling, mending uangnya saya ambil sekarang. Ya itu reaktif memang, masyarakat memang seperti itu. Dan ketika biaya politik semakin mahal, akhirnya masuklah itu para penyandang-penyandang dana, para bohir. Kan pakai uang sendiri kadang suka nggak mampu. Mungkin kalau level kabupaten se-M, 2M oke lah. Tapi kalau sudah level bupati, 20M. Level wali kota, sama. Gubernur, 100M. Presiden, ngeri kan? Akhirnya ada bohir-bohir gitu. Dan akhirnya bohir-bohir tadi juga bilang, kalau saya danain kamu, kickback saya apa? Apa yang sampai dapat? Oke Pak, nanti kalau Bapak nyumbang ke saya, nanti saya bikin kebijakan-kebijakan atau nanti saya kasih lihatkan blueprint-blueprint yang bisa Bapak kembangkan untuk usaha Bapak. Cincai kan? Yang kelima yaitu hukuman yang tidak jera. Hukuman yang tidak jera yang saya maksud ini adalah hukuman yang tidak membuat para koruptornya itu kapok, gitu kan. Banyak kasus-kasus yang terjadi itu yang ketika kita kira mereka masih di penjara karena akibat korupsi, malah ternyata sudah keluar. Ada ada grasi, ada remisi, and so on, gitu kan. Dan bahkan ada beberapa yang menjadi pejabat atau jadi anggota dewan mantan koruptor. Loh, terus apa guna SKCK gitu kan? Kan syarat-syaratnya kita aja, Anda yang mau ngelamar kerja aja harus pakai SKCK dari kepolisian. Masa anggota dewan para pejabat tidak pakai SKCK atau jangan-jangan SKCK-nya juga nyogok gitu kan? Nggak nalar gitu dan juga tidak fair untuk masyarakat. Di China aja atau di negara lain sudah banyak hukuman-hukuman yang membuat efek jerah seperti keluarganya dipermalukan, yang korupsi itu di hukuman mati, akhirnya orang pada takut. Lah sekarang mereka ditangkap, mereka dibawa ke KPK, dibawa ke kepolisian, pakai masker, wajahnya hadap ke belakang, anak keluarganya mungkin disensor gitu kan. Karena kalau kalau saya seandainya jadi pejabat, saya akan buka semuanya. Bapak ini loh, ibu ini korupsi, ini suaminya, ini anaknya. Loh, tapi kan mereka tidak bersalah, mereka tidak korupsi. Kata siapa? 90% suaminya korupsi, istri pasti tahu. Kenapa? Karena istri tahu berapa gaji suaminya. Kok bisa beli handphone? Kok bisa beli Land Cruiser? Kok bisa beli Alphard? Tuh, yang tidak diketahui istrinya adalah suaminya itu korupsi, punya selingkuhan. Nah, ini mungkin nggak ketahuan. Gitu. Coba aja lihat anak-anaknya. Masa anak SMP pejabat sudah pakai Harley, ada yang pakai iPhone yang terbaru, kan nggak nalar. Jadi kalau korupsi ini akarnya tidak segera untuk dibenahi, ya maka bangsa Indonesia kayak gini-gini aja. Berapapun pejabatnya, siapapun pejabatnya, apapun model pemerintahannya, itu pasti akan selalu berulang. Pemilu yang mahal akan mendatangkan bohir yang tinggi. Ketika bohir sudah datang, mereka akan cawe-cawe untuk menentukan kebijakan. Akhirnya kita jadi bangsa yang terbelenggu oleh korupsi ini. Jadi kapan kita mau sembuh? Atau nggak usah apa sembuh aja?